Oke, ketemu lagi kita kali ini lewat podcast saya Pintar Bersama Teknologi AI ya. Nah, kali ini saya mengangkat satu topik yang lagi rame pro kontra di lapangan, di mana ada satu program pemerintah yang diluncurkan. Nah, ini terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, bagaimana konsep ini eh, bisa berjalan dengan baik dan apa yang perlu kita ketahui, apa yang dirancang oleh pemerintah. Nah, ini yang mungkin perlu lebih banyak disosialisasikan karena masih ada pro kontra, artinya ada yang pesimis terkait program ini, tapi mari kita lihat apa yang dikonsepkan program Koperasi Desa Merah Putih ini yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Nah, nanti kita akan lihat tantangan dan peluang. Tapi paling tidak sekarang ini kita lihat konsep yang akan dilaksanakan program Koperasi Desa Merah Putih ya. Nah, itu. Di situ kita lihat pertama-tama yang kita lihat ini saya ambil dari satu website ya, website Sedesa ini. Nah, kita dari sini kita lihat apa yang program bagaimana mekanisme pelaksanaan program mulai dari dana ya. Nah, dana ini jadi kita lihat ya, Koperasi Merah Putih ini dari referensi yang saya dapat. Nanti juga sebentar saya akan sampaikan bagaimana teknologi AI, konsep yang diberikan oleh teknologi AI. Ini saya kasih dulu konsep dari pemerintah ya. Pertama terkait anggaran, jadi siapa yang bayar itu APBN ya, itu dana dari pemerintah pusat, yaitu di mana sesuai instruksi Impres nomor 9 tahun 2025, artinya dana dari APBN itu akan dianggarkan di situ ya, di mana terdiri dari biaya awal pendirian koperasi, pelatihan dan pendampingan. Jadi ada pelatihan dan pendampingan, digitalisasi koperasi. Ya, ini hampir sama. Bentar kita lihat apa kata AI ya, apa kata AI. Ini yang dikonsepkan. Kemudian insentif bagi desa yang berhasil menjalankan koperasi aktif. Jadi ada stimulus berupa insentif bagi koperasi di desa yang. Jadi yang pasti ada biaya awal, ada pelatihan dan pendampingan, kemudian dilakukan digitalisasi koperasi, yaitu sejauh mana nanti kita lihat ya. Nanti AI akan lebih mengurai terkait ini ya sebentar. Tapi ini kita lihat dulu ini konsep dari pemerintah. Kemudian bagi koperasi Merah Putih Desa, koperasi Desa Merah Putih ini yang berhasil itu ada insentif. Nah, kedua, dana desa APBD APBDes ya itu ya, menurut surat edaran Kementerian Desa Kementerian Desa, dana desa juga bisa digunakan untuk pembentukan dan operasional awal koperasi. Jadi dari segi selain di APBN itu diatur, dana desa juga itu bisa membiayai dalam konteks pembentukan dan operasional awal koperasi, kemudian insentif legalitas koperasi, yaitu harus ada akta, cap, dan SK. Jadi bagi yang ingin ini mungkin akan ada dari dana desa ini bisa mendirikan ya. Kan koperasi itu harus ada akte notaris ya, kemudian ada cap, ada SK dan sebagainya. Keabsahannya ya, legalitasnya. Kemudian pembelian alat pendukung seperti rak, timbangan, laptop dan lain-lain itu, komputer itu bisa diambil selain APBN itu dana desa. Oke, itu yang kedua. Baru yang ketiga, tentu ada mekanisme ya, ada penggunaan dana desa itu ada mekanisme, ada SOP untuk menggunakan. Kemudian yang ketiga ini adalah KUR ya, kredit dari Bank Himbara. Ini ada ya KUR ya. Apa Bank Himbara ini mungkin bank yang diberi kewenangan, salah satu seperti BRI juga ya. Pemerintah juga menggandeng BUMN, Bank Himbara seperti BRI, Mandiri dan BNI untuk mendukung koperasi lewat KUR khusus ya ini. Jadi akan terlibat bank-bank pemerintah ya, BRI, kemudian Mandiri dan BNI ya. KUR khusus untuk koperasi desa
skema pendanaan executing atau koperasi dapat langsung ya, koperasi dapat langsung ini ada itu bisa melalui KUR di kredit bank ya. Kemudian skema channeling lewat Kemenkop atau lembaga penyalur. Jadi menurut Menteri Erick Thohir dikutip dari CNBC Indonesia ini yang skema KUR ya. Oke. Jadi bank-bank himbara ini BNI dan Bank Mandiri itu bisa digunakan juga sebagai sumber pendanaan. Sumber lain yaitu hibah, CSR dan swadaya. Jadi bisa saja CSR perusahaan sekitar. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan nasional yang bekerjasama dengan nasional maupun luar negeri yang ada investasi di Indonesia itu CSR-CSR-nya mereka itu bisa disubsidi untuk operasional daripada atau pembukaan daripada koperasi desa Merah Putih ya. Kemudian hibah dari NGO atau lembaga internasional. Jadi tidak menutup kemungkinan ada hibah atau sumbangan dari NGO atau dari lembaga internasional. Dan kemudian ya tentu iuran anggota dan swadaya masyarakat. Jadi yang mau di situ ya. Yang terpenting itu ada transparansi dan dicatat. Nah, ini sumber-sumber dana ya. Oke, sumber-sumber dana kita sudah lihat ya. Nah, jadi tantangan di lapangan ini ya, ini belum semua desa paham teknis penganggaran koperasi. Itu satu. Tidak semua pendamping desa atau operator paham cara input RKPDes ya. Kadang ada tumpang tindih dengan BUMDes ya. Nah, ini atau program lain. Ini tantangan di lapangan ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah perencanaan keuangan jadi kunci ya. Perencanaan keuangan jadi kunci ya. Nah, ini kemampuan ini yang harus dilatih masyarakat yang akan masuk dalam koperasi desa Merah Putih ini ya harus dilatih ya. Kemudian dilakukan pendampingan. Digunakan untuk usaha yang produktif dikelola yaitu. Jadi intinya koperasi Merah Peluang dan Tantangan menuju koperasi digital. Nah, ini hampir tidak jauh dengan apa yang disampaikan oleh AI ya. Apa yang direkomendasikan oleh AI ya, mari kita lihat ini dia ya. Ini yang direkomendasikan oleh AI. Mari kita lihat ya. Oke. Oke, mari kita lihat tantangan dan peluang Koperasi Merah Putih. Tadi kita lihat sudah skema dari pemerintah, bagaimana penganggaran ya, termasuk apa-apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam konteks agar supaya Koperasi Desa Merah Putih ini boleh berjalan dengan lancar ya. Nah, kita lihat tantangan dan peluang hampir sama ya kalau kita lihat. Tapi kita lihat dulu gagasan Koperasi Merah Putih. Tadi saya sudah jabarkan terkait penganggaran ya. Penganggaran dan skema untuk bisa dibukanya satu koperasi desa Merah Putih ya. Penganggaran yang bisa digunakan, skemanya bagaimana, kemudian ya di mana berupa ada pendampingan dan lain sebagainya, pelatihan ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi gagasan Koperasi Merah Putih ini. Ya, ini saya menggunakan teknologi AI untuk coba melakukan kajian terkait tantangan dan peluang. Sama seperti dengan apa yang disampaikan oleh konsep pemerintah ya. Mari kita lihat sejauh mana lagi. Jadi Koperasi Merah Putih adalah gagasan, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah gagasan koperasi nasional berbasis nilai gotong royong, keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi rakyat. Jadi intinya di sini ya. Jadi memang tujuan dari pemerintah ini sangat baik ya, itu untuk melakukan gagasan koperasi nasional berbasis nilai gotong royong, keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi rakyat ya. Ini gagasan yang baik ya. Jadi kita positive thinking ya. Tentu yang negatif thinking ya pesimis dengan implementasinya. Jadi sebenarnya mereka kalau melihat ini pasti setuju ya, ada kedaulatan ekonomi rakyat. Saya kira saya juga sependapat terkait ini ya. Tapi ya tentu tantangan nanti kita lihat sebentar. Tujuan mewujudkan ekonomi kerakyatan, itu satu ya, tujuan kita lihat. Mengurangi ketimpangan ekonomi. Mengurangi ketimpangan ekonomi. Jadi di desa itu disuplai, selain kan ada bantuan desa, bandes dan lain sebagainya, ini sekarang ada koperasi Merah Putih masyarakat diajak untuk
berusaha ya lewat Koperasi Merah Putih dengan memberdayakan sumber daya alam yang ada di sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa. Ini satu hal yang menurut saya itu positif ya. Nah, tinggal melihat tantangan dan peluang ya. Mengurangi ketimpangan ekonomi, mendukung UMKM, petani dan nelayan ya. Itu jadi sumber daya alam yang ada di desa-desa ini yang diberdayakan lewat koperasi. Jadi kalau ini kan salah satu yang bisa kita lihat langsung yaitu petani, nelayan atau masyarakat desa itu tidak dibodoh-bodohi oleh ya katakanlah ya kelompok-kelompok yang pemodal-pemodal besar ya. Nah, lewat koperasi ini tentu di masyarakat diajarkan untuk mulai belajar ya bagaimana Anda memberdayakan perekonomian di desa, termasuk perekonomian masyarakat di desa itu dengan salah satu bentuk wadah yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian kedaulatan pangan dan energi. Jadi ya sini kalau saya dengarkan ini akan diadakan lumbung-lumbung lah atau gudang-gudang yang menyimpan sumber daya alam yang dihasilkan di desa. Nah, itu kan kita kan kelemahan kita tidak bisa menahan ya saya belum tahu sejauh mana teknologi akan digunakan tapi kan banyak hasil-hasil pertanian perikanan itu tidak bisa disimpan lama atau apa ya, pada saat musim itu jadi oversupply sehingga ya prinsip ekonomi dia menjadi murah kan oversupply kan. Nah, tapi kalau misalnya juga lain-lain cengkih dan lain sebagainya itu karena tidak ada uh, tempat storage penyimpanan. Jadi dengan ada rencana pembangunan storage ini maka kita bisa menyimpan di saat oversupply dia hasilnya panen raya gitu dia tidak harga tidak bisa dipermainkan tapi kita bisa menjaga dengan ada tempat penyimpanan ya ini intinya seperti itu ya. Nah, sekarang tantangan Koperasi Merah Putih ya. Jadi kalau kita lihat tujuannya ya sudah, kalau menurut saya ini sangat positif ya, membangun ekonomi kedaulatan ekonomi rakyat. Saya kira saya sependapat dengan ini dalam hal ini ya. Rendahnya literasi. Persoalan sekarang tantangan tadi sudah dijelaskan terkait sumber-sumber keuangan. Nah, rendahnya literasi koperasi ini satu yaitu jelas harus diadakan pelatihan. Kurangnya profesionalisme pengelolaan juga ini harus dilakukan pelatihan persaingan dengan pasar bebas dan korporasi besar. Nah, ini persaingan menurut saya sih ini tidak menjadi persaingan kalau menurut saya, tapi dia menjadi satu rantai. Jadi dari korporasi besar dia bisa mengambil dari yang di desa ini ya. Dia jadi satu rantai pasok yang positif ya. Itu kalau kita lihat dari sisi itu. Ya kalau pasar bebas memang ya bisa terjadi persaingan, tapi kalau kalau ada supply dan demand itu dengan waktu tunggu yang lebih lumayan sehingga pada saat oversupply kan kalau barang berlebihan kan otomatis dia menjadi murah gitu kan prinsip ekonomi itu sering seperti itu ya. Nah, bisa dengan adanya pembangunan gudang storage ini tidak ada monopoli daripada yang korporasi-korporasi besar, tapi saling menjadi rantai pasok saling berhubungan satu dengan yang lain dengan untung di kedua belah pihak sama-sama untung lah bekerja sama untuk saling sama-sama menguntungkan ya tidak sepihak ya dipermainkan oleh ya katakanlah kelompok-kelompok tertentu ya. Permodalan yang lemah. Nah, ini ya itu kata kunci tadi. Tapi tadi kan saya sudah jelaskan pemerintah akan mengalokasikan dalam APBN, dalam dana desa ya, kemudian bisa CSR dan lain-lain sebagainya, bisa kredit ke bank dan lain sebagainya. Permodalan yang lemah ya. Kemudian regulasi yang belum maksimal mendukungnya. Regulasi sebenarnya sudah cukup ya tadi kalau kita lihat, tinggal bagaimana mekanismenya itu yang SOP pelaksanaannya itu yang penting ya. Sudah dasar hukumnya tadi sudah ada, saya sudah jelaskan. Kemudian citra koperasi yang masih negatif. Nah, ini memang ini yang banyak kelompok yang pesimis melihat sisi bahwa memang benar koperasi itu riwayatnya dari dulu cengkih ya itu dan lain sebagainya itu ya
banyak yang bermasalah, cukup banyak yang bermasalah, tapi juga ada yang sukses ya. Tapi ya itu lebih banyak mungkin yang bermasalah sehingga ini kelompok pesimis itu melihat ini satu program yang bisa sia-sia. Tapi kalau saya sendiri sih melihat kalau dari pemberdayaan kedaulatan membangun kedaulatan ekonomi rakyat saya sangat setuju ya. Jadi di desa-desa diberdayakan karena saya lihat juga kan di Jepang kan coba lihat cuman memang ini kalau di Jepang kan kita lihat ya itu di petani-petani itu maju semua tapi ya tidak dipermainkan oleh satu kelompok tertentu, tapi mereka bisa survive hidup sebagai petani. Nah, ini yang perlu dibangun image ya, bahwa ya koperasi ini salah satu itu memberdayakan misalnya petani, nelayan dan lain sebagainya itu untuk supaya hasil sumber daya alam yang mereka dapat itu dapat diatur, dikendalikan harganya sehingga berada di level yang mereka tidak rugi gitu. Kadang-kadang kan pada saat oversupply jadi misalnya banyak kan kita lihat ada yang buang hasil hasil panennya karena apa? Sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang produksi mereka gitu. Jadi itu yang menjadi kendala ya. Nah, jadi persaingan ini yang apa pemodalan juga yang lemah ya. Kita lihat kalau saya lihat di lapangan ya itu mau tanam padi dan lain sebagainya itu modal kurang lebih dia untuk satu petak begitu bisa sampai 5-6 juta terutama pupuk yang mahal ya. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah ya. Jangan sampai pemodalan kan kurang. Nah, nanti dengan koperasi kalau sekarang kan sendiri-sendiri ya. Kemarin saya lihat kalau dia sendiri-sendiri tidak di koperasi dia susah mendapat modal untuk itu. Nah, dengan koperasi kemungkinan pemodalan ini akan bisa teratasi gitu ya. Oke, jadi itu yang apa? Yang tujuan positif daripada tapi ini menjadi tantangan Koperasi Desa Merah Putih ya. Regulasi yang belum maksimal mendukung ya. Regulasi ini tadi kita lihat sudah ada pemerintah dengan regulasi ini pemerintah akan memberdayakan agar supaya seperti regulasi undang-undang nomor berapa tadi itu untuk masuk di APBN, ada APBN, alokasi anggaran di APBN bisa digunakan di dana desa, kemudian bisa CSR juga ya dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar atau bisa dari NGO internasional, LSM internasional ya. Nah, itu semua ini bisa dimanfaatkan. Nah, tinggal bagaimana kesiapan literasi ke masyarakat itu terkait koperasi. Citra koperasi itu yang masih negatif ya. Oke. Nah, sekarang peluang. Nah, jadi kita lihat peluang ya dari Koperasi Merah Putih ini. Pertama satu, bonus demografi generasi muda. Nah, ini bahwa generasi muda kita ini di desa-desa agar supaya mereka tidak masuk ke kota, kalau mereka pemberdayaan ada di desa itu ada diberdayakan lewat suatu usaha koperasi ini, maka anak-anak muda ini akan tidak tergiur dengan harus masuk ke kota. Apalagi sekarang teknologi AI ini mengancam banyak sekali ada PHK karena skill-skill itu banyak yang digantikan oleh robot. Nah, dengan ada Koperasi Desa Merah Putih ini adalah upaya usaha yang bisa memberdayakan karena kalau menyangkut sumber daya alam kan AI tidak bisa produksi sumber daya alam ya. Harus manusia, walaupun manusia ini bisa digantikan dengan teknologi AI untuk bekerja, tapi tetap pengelolaannya tetap harus manusia sehingga fungsi manusia di bidang pertanian, perikanan dan lain sebagainya itu masih bisa difungsikan. Malah justru kalau di bank dan lain sebagainya itu bisa mereka tergantikan kan, bisa kita lihat Microsoft, Google dan lain sebagainya juga memberhentikan pegawainya karena mereka sudah tergantikan dengan teknologi AI. Nah, di dunia pertanian, perikanan dan lain-lain itu sumber daya alam itu ya betul bisa ada robot untuk bekerja, tapi pengelolaannya, manajemennya itu tetap ada manusia di situ. Nah, sehingga generasi muda ini bisa dimanfaatkan. Kemudian sama tadi digitalisasi koperasi.
Jadi koperasi sekarang sudah berbasis digital. Sebenarnya anak-anak muda yang punya potensi untuk menggerakkan sistem manajemen kah, nanti juga akan sistem memperkerjakan, membuat teknologi-teknologi yang bisa digunakan di dalam pemberdayaan atau meningkatkan sumber daya alam, kemudian sumber daya alam seperti perikanan, uh, pertanian dan lain-lain itu, yaitu dengan teknologi ini itu bisa ada sentuhan teknologi maka bisa lebih efisien tanpa harus juga tapi tetap bisa melibatkan manusia. Dukungan regulasi dan program pemerintah ya, oke, itu harus jelas, harus lebih diperjelas ya. Yang sudah ada tadi saya kira sudah jelas-jelas itu ada perintah undang-undang untuk memasukkan dalam APBN dan bantuan desa, CSR dan lain sebagainya. Kesadaran cinta produk lokal. Nah, dari sini akan bisa terbangun kita cinta produk lokal. Saya teringat waktu di Jepang ya. Pada saat beras itu mungkin agak ada masalah sedikit kurang bagus sehingga pemerintah mengimpor beras Thailand. Nah, kita waktu itu dan harganya lebih murah daripada beras Jepang sendiri ya. Tapi orang Jepang tidak mau membeli ini. Jadi yang beli ini beras Thailand ini hanya ada orang Jepang, tapi banyakkan mereka lebih karena apa? Memang dari segi kualitas ya jujur beras Jepang jauh lebih lebih ya gimana ya, lebih enak lah kalau buat buat kita orang, saya sendiri makan makanan beras Jepang itu, nasi beras Jepang itu ya lebih enak daripada beras kita di Indonesia. Yaitu saya rasakan sendiri kalau kita beli beras Thailand pada saat itu karena orang Jepang kurang membeli, jadi kita yang orang asing yang membeli karena apa? Karena murah, terjangkau dengan pendapatan kita sebagai mahasiswa pada saat itu ya. Nah ini kenapa begitu? Yaitu karena apa? Karena orang Jepang sendiri mencintai produk lokal. Nah gitu. Jadi ya kita di Indonesia sumber daya alam kita itu diberdayakan lewat koperasi. Nah, kemudian kita masyarakat kita dibuat agar supaya kita mencintai produk-produk itu ya. Jadi misalnya petani menanam padi dan sebagainya, ya padi-padi ini harus kita cintai, kita lebih senang beli padi-padi kita, beras kita daripada kita membeli beras impor. Jadi ya itu. Cuma jangan nanti sebentar ya itu dari segi kualitas kalah jauh ya bisa, apalagi harga. Nah, ini bisa kalah. Tapi disinilah letak peluang yang harus dicari untuk supaya nanti fungsi koperasi Desa Merah Putih ini itu bisa optimal dan banyak yang berhasil. Peluang dari krisis global. Jadi ini ya dengan koperasi Desa Merah Putih saya kira krisis global ini dengan kalau ada koperasi Desa Merah Putih itu cukup membantu karena apa? Itu kedaulatan ekonomi rakyat itu sangat kuat. Jepang saya sudah lihat itu mereka kedaulatan ekonomi rakyat itu sangat tinggi ya. Saya lihat. Jadi tidak ada orang mau tidak tahu walaupun sekarang juga ya orang lebih senang memilih bekerja di kota ya, mereka tidak mau lagi di desa ya, itu masalah problem. Tapi sebenarnya di desa mereka itu bisa survive, artinya tidak kalah penghasilannya. Cuman itu kan saya lihat sendiri ada ada petani-petani, ada satu acara petani-petani desa itu anak-anak muda yang mencari jodoh, mereka sudah mendapatkan hasil lumayan, gajinya lumayan, pendapatan dari petani ya. Oke, cuman persoalan mereka susah mendapat jodoh karena apa? Karena ya mungkin perempuan-perempuan lebih suka yang orang kerja kantoran gitu ya. Itu walaupun tidak semua, itu banyak juga yang ada acara itu memang dibuat untuk para anak-anak ini diberi ruang untuk mendapat jodoh gitu. Dari sisi pendapatan per tahun itu cukup tinggi saya lihat petani-petani di sana ya. Jadi kayak gitu. Jadi cuma itu sudahlah peluang. Jadi krisis global itu bisa tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat desa karena kita kan punya potensi sumber daya alam yang tinggi. Yaitu jadi ya tinggal bagaimana itu diberdayakan. Jadi saya sendiri melihat punya peluang koperasi Desa Merah Putih ini. Cuman ya itu catatan-catatan yang pemerintah sendiri sudah tahu. Dia harus buat pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Besarnya potensi sektor informal. Jadi besarnya potensi sektor informal. Jadi ya ini
memang menghadapi ancaman teknologi AI ini saya kira satu terobosan yang bagus ya. Menurut saya ini saya sudah bisa memprediksi dampak daripada teknologi AI. Dan kalau Koperasi Desa Merah Putih ini diberdayakan dengan mengeksplor sumber daya alam yang ada di desa-desa, saya kira ini satu cara kita bisa menghindar daripada krisis global ya, gitu. Saya kira ini yang poin yang penting. Nah, strategi penguatan koperasi. Jadi, pertama ini dari menurut AI transformasi digital, e-koperasi. Jadi, konsep-konsep model koperasi yang lama ini itu sudah mulai bisa ditinggalkan, sudah bisa ada sentuhan teknologi e-koperasi ya. Nah, soal dari keuangan dan lain sebagainya sehingga mudah diakses, mudah ditransparan ya. Transparansi sistem laporan keuangan, jadi anggota-anggotanya bisa melihat, memonitor sehingga penyelewengan-penyelewengan itu bisa bisa terminimalkan. Kemudian juga konektivitas dengan dunia internasional dengan e-koperasi itu semakin terbuka kan. Sekarang orang mau ekspor impor kan sekarang tidak susah. Jual aja di Amazon ya. Dia jual ada barang dia jual di Amazon, yang penting ya dia memenuhi syarat untuk dia bisa menjual barang di Amazon. Kemudian ekspor ekspor ini harus diurus izinnya supaya nanti pada saat laku di Amazon dia bisa mengirim ke pemirsa. Jadi begitu gampang. Jadi koperasi bukan lagi koperasi yang mungkin orang masih berpikir yang sedikit pesimis itu koperasi yang model tua ya, model-model dulu ya, cuman bahkan saudara bersaudara yang menjadi anggota. Nah, ini harus dihindari semua itu ya. Sehingga ya bagaimana mau berjalan ya. Jadi dananya disalahgunakan. Nah, kalau dengan digital, ya ini bisa dengan ada website dan lain sebagainya, produknya apa-apa saja semua itu bisa termonitor dengan begitu mudah ya, dengan teknologi digital. Pelatihan dan edukasi koperasi ya jelas. Kemitraan dengan BUMN dan kampus. Jadi pendampingannya itu bisa ya seperti kredit bank dan lain sebagainya, juga ada pendampingan terkait pengelolaan keuangan dari BUMN dan dari dunia kampus sendiri ikut mengelola, membantu ya. Rebranding dan transparansi. Rebranding bagaimana membranding produk-produk yang nanti dihasilkan di koperasi ini. Nah, itu perlu ya. Katakanlah kita rumah-rumah panggung di Sulawesi Utara ya, hasil pertanian, hasil perikanan dan lain sebagainya itu ya kalau kita sudah e-koperasi semuanya bisa terakses dan bahkan bukan cuma konsumsi di Sulawesi Utara yang koperasi-koperasi karya hasil-hasilnya kerajinan banyak kerajinan yang bisa dijual ke luar negeri gitu ya, banyak sekali bisa tinggal diberdayakan lewat koperasi ini ya. Banyak sekali itu kebutuhan-kebutuhan itu kalau kita lihat kan serabut kelapa lah yang dibutuhkan, sedangkan daun-daun kering aja itu dibutuhkan di luar negeri, laku harganya nilainya mahal-mahal. Coba kita lihat banyak di media sosial kan. Nah, ini belum diberdayakan, masyarakat masih belum tahu, banyak yang tahu. Jadi ya itu harus kita berdayakan. Saya kira peluang ini ya. Kemudian jadi rebranding itu ya cara sekarang kan gampang mau menjual kan, orang jual sapi Idul Adha aja sedang di kampung-kampung sekarang sudah tahu mereka lewat media sosial Facebook lah, TikTok lah, Instagram lah, mereka sudah tahu dan cepat laku. Jadi biasanya mereka cuma jualan di pasar, sekarang mereka pasarnya sudah lebih luas satu Indonesia ya. Nah, jadi rebranding ini membuat branding yang baru itu dilatih, cuman perlu pelatihan. Akses permodalan inovatif. Jadi pemodalannya itu ya harus inovatif. Artinya dia mendapat modal, dia harus membuat satu produk-produk inovatif ya. Jadi jangan dari dulu cuman jual tempurung, walaupun itu laku. Nah, coba tempurung ini dibuat lebih revitalisasi supaya produk-produk pertanian ini lebih banyak. Kan kita tahu kelapa itu di Filipina jauh lebih banyak diberdayakan daripada di Indonesia ya. Indonesia hanya berapa item kelapa itu, cuma kelapa, sabuk, isi, kopra. Kemudian sekarang kan semua itu dibeli oleh Cina. Karena apa? Karena banyak boleh dimanfaatkan dari situ ya. Nah, ini yang kita masih belum mampu seperti itu. Di Filipina itu satu ini kelapa, satu pohon kelapa itu bisa diberdayakan dengan banyak ya. Mungkin kita baru 20 revitalisasi,
Saya lihat sendiri di salah satu perusahaan yang ada di Sulawesi Utara sini, di Bitung, mereka membuat hanya dari kelapa itu banyak sekali produk. Dan itu yang kita tidak tahu, banyak yang menurut saya banyak masyarakat tidak tahu. Sebenarnya masyarakat bisa bikin ya. Itu bisa bikin berbagai macam sabun dan lain sebagainya dari kelapa ya. Dan banyak sekali itu kita lihat ya. Saya waktu masuk di salah satu perusahaan itu saya masuk saya lihat waduh ada kurang lebih 14 produk yang bukan yang kita tahu dari anak-anak kan cuma kopras, tampurung, kemudian sabuk, batang kelapa jadi kayu ya. Ya kalau pohon DP daun-daun kelapa cuma jadi apa sapu lidi lah apa cuma jadi ya begitu-begitu. Jadi hanya seperti seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat itu di perusahaan itu dia sudah banyak, bahkan dia sudah produksi ke seluruh dunia, dia sudah ekspor ke seluruh dunia gitu ya. Bayangkan itu. Bahkan mereka sekarang kekurangan karena Cina sekarang uh, apa aktif membeli karena dia bisa mengolah lebih banyak lagi dari apa kita. Nah, sekarang kalau ada koperasi merah putih ini ya, kenapa kita tidak berdayakan? Ini tujuan baik yang positifnya yang harus kita lihat dan kita kawal, justru kita kawal. Jadi jangan pesimis saja ya. Oke. Jadi penutup, Koperasi Desa Merah Putih adalah simbol perjuangan ekonomi rakyat. Oke, saya sependapat bagus ya. Saya kira ini tidak menjadi monopoli, tidak menjadi ekonomi monopoli, tapi ekonomi rakyat. Saya sepakat di sini. Meski menghadapi tantangan berat, peluang tetap terbuka lebar melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan nilai-nilai gotong royong. Inilah kata kunci jika ingin berhasil. Memang ya tantangannya cukup berat. Terus jujur saya akui itu untuk membangun desa karena saya sendiri sudah pernah ingin melakukan pelatihan-pelatihan di desa ya. Mengambil para pemuda, saya sudah masuk 3 desa kurang lebih. Ingin kami satu organisasi apa apa ya ini cuma organisasi biasa, teman-teman berkumpul kita LSM, kita ingin membantu pemuda-pemuda pengangguran di desa. Nah, kemudian kita ingin apa membuat mereka berlatih. Misalnya dia suka pingin jadi montir montir mobil atau montir apa. Nah, kita yang menghubungi misalnya bengkel atau apa atau misalnya menjadi tukang jahit atau apa kita menghubungi dan mereka bisa magang di situ ya. Mereka bisa magang di situ, kemudian kalau mereka sudah berhasil, sudah dinyatakan mumpuni untuk mandiri. Nah, itu kita bikin pendampingan lewat ke bank dan lain sebagainya untuk supaya mereka punya modal dan berusaha di kampung atau di mana kita lihat tempatnya, itu kita dampingi terus sampai situ. Tapi apa yang kami temukan di lapangan itu masyarakat enggak, mereka tidak punya keinginan untuk seperti itu ya. Karena apa? Apakah karena alam di desa-desa itu, walaupun mereka menganggur, tapi mereka untuk uang, untuk makan aja mereka gampang ya. Cuman ke kebun bisa dapat makan. Nah itu saya tidak tahu, kita belum meneliti lebih jauh, tapi ini pengalaman kami, ya seperti itu gitu ya. Jadi saya kira ini tantangan ya. Jadi ada tantangan yang cukup berat ya. Saya tidak mengatakan konsep ini akan mulus, tidak. Ini tantangan berat, tapi saya mendukung karena saya melihat ini adalah simbol perjuangan ekonomi rakyat, nah, Koperasi Desa Merah Putih. Oke, semoga kita sama-sama berjuang. Ya, kami dari akademisi tentu hanya bisa memberi advokasi, pendampingan. Ya, jika dibutuhkan kami siap untuk memberi advokasi pendampingan pada masyarakat. Jadi misalnya kami di universitas itu siap terkait teknologi fakultas teknik siap. Pokoknya intinya universitas itu seperti Universitas Samratulangi kami siap untuk menopang bersinergi dengan pemerintah untuk mensukseskan Koperasi Desa Merah Putih sebagai simbol perjuangan ekonomi rakyat. Semoga niat yang tulus dan baik ini itu bisa berhasil. Sampai jumpa di lain podcast.